Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat darling, kali ini kalian bertemu dengan pembelajaran seni musik bersama saya, Padio. Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah materi, ya, yang berupa tutorial bagaimana cara memainkan salah satu alat musik yang paling disukai oleh banyak orang. Ya, apa itu? Gitar. Ya. Jadi kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana sikap dalam bermain gitar, bagaimana cara untuk memegang gitar, bagaimana cara untuk memegang kunci gitar, ya, atau bahkan memetik gitar itu sendiri. Kalau gitu kita langsung masuk ke materinya. Oke, semuanya. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu memastikan kalau kalian memiliki atau sedang memegang gitar itu sendiri. Ya, kalau di sekolah kalian bisa pinjam ke saya sebagai guru seni budaya, atau kalian yang menonton video ini sedang berada di rumah, kalian punya gitar atau bisa meminjam gitar punya teman kalian, ya, baru kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Gitu. Kalau misalkan yang tidak punya gitar, tidak apa-apa, karena ini bisa kalian lakukan ketika kalian memegang gitar saja, gitu. Ya, oke. Pembelajaran pertama akan kita mulai dengan bagaimana cara memegang gitar. Ya, untuk kalian yang bukan kidal, ya, biasanya kalian memangku gitar kalian di sebelah kanan, ya, dengan posisi tangan di leher gitar, kemudian tangan kanan itu di bagian senar, ya, gitu. Kemudian kalau misalkan dari kalian ada yang kidal, kalian pegangnya terbalik, dan ada gitar khusus biasanya untuk orang kidal, ya. Kalau misalkan terbalik seperti ini senar satunya jadi ada di atas, gitu, ya. Makanya kalau misalkan kalian yang kidal, kalian harus memiliki gitar khusus, ya, ataupun bisa dengan memutar senar ini sesuai dengan urutannya masing-masing, kayak begitu. Karena kebetulan saya bukan kidal, jadi saya pakai yang seperti biasa, di tangan di posisi sebelah kanan, gitu, dan leher sebelah kiri, gitu. Ya. Kemudian hal yang harus kita tahu ketika kita memainkan gitar itu bagaimana cara memetik terlebih dahulu, ya. Biasanya kalau misalkan di antara kalian ada yang baru pertama kali memainkan gitar, itu memainkan gitarnya kasar, ya. Seperti contohnya, ya. Contohnya seperti ini. Ya. Ya. Nah, biasanya memetiknya dengan kasar, gitu. Tapi alangkah lebih bagus ketika kalian memainkan sebuah gitar, kalian mengetahui bagaimana cara memetiknya. Ya. Memetiknya aja terlebih dahulu, ya. Gitu. Caranya itu dengan, kita lihat ya di sini, ya. Kalian bisa menggunakan kuku atau bisa menggunakan alat yang namanya pick, ya. Ketika kalian menggunakan kuku, kalian harus tahu kalau memetik gitar itu menggunakan kuku kalian, ya. Jadi harus halus, ya, ke bawah atau ke atas, ke bawah. Misalkan kalian ketika memetik ke bawah itu dengan jari telunjuk, ya. Kemudian kita memetik ke atasnya menggunakan kuku jempol, ya. Supaya apa? Supaya tidak merusak si senarnya ini. Jadi ketika ke bawah menggunakan ini, menggunakan jari telunjuk, kemudian jari jempol, kuku jempol untuk ke atas. Jangan ke bawah ke atas gini, ya. Terdengar kan bagaimana bedanya ketika kita memetik ke atas dengan jempol atau dengan telunjuk, ya.
memainkan gitar berbeda dengan alat musik yang hampir serupa seperti bass gitu. Cara memainkan bass seperti ini, biasanya dia dibetot gini nih, ya. Nah, kalau gitar dipetik, ya, atau seperti ini. Oke, itu pembelajaran yang pertama, gitu. Kemudian kita coba bagaimana cara memetik ke bawah. Petik ke bawah menggunakan telunjuk, ya. Kemudian ke atasnya menggunakan jempol, ya. Coba untuk latihan memetik gitar ini terus-terusan, gitu ya, berkelanjutan gitu supaya terbiasa. Karena belajar memainkan gitar itu tidak membutuhkan waktu yang tidak sedikit, gitu ya. Misalkan coba ikuti genjrengan lagunya Laskar Pelangi misalkan, ya. Jadi ada hitungannya, ke bawah, ke atas 2 kali, bawah atas bawah lagi, gitu. Contoh aja. Ataupun kalian punya lagu yang disuka, gitu. Bisa diikuti cara menggenjrengnya, gitu. Ya. Ke bawahnya menggunakan telunjuk, ke atasnya menggunakan jempol. Tidak harus keras, tapi yang penting bisa bersuara. Nah, kemudian itu bagaimana cara melakukan atau Nah, seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara kita memainkan chord gitar. Ya. Cara kita memainkan chord gitar, hal yang pertama kita tahu adalah jenis atau nomor senarnya itu kalian harus tahu, ya. Pada umumnya gitar itu memiliki 6 senar, ya. Ada gitar yang memiliki 12 senar, ada gitar yang memiliki 8 senar, ya. Tapi secara umum kebanyakan gitar memiliki 6 senar, ya. Kita hitungnya dari mana? Kita hitung dari yang paling bawah. Paling bawah itu senar 1, kemudian lanjut senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan 6. Begitu, ya. Jadi ketika kalian mengikuti tutorial-tutorial yang ada di Google atau yang ada di YouTube, kalian harus tahu kalau senar 1 itu yang paling bawah, ya. Senar 2 di atasnya, senar 3 di atasnya lagi, sampai seterusnya. Begitu. Kemudian ada yang namanya fret, ya. Fret itu bagian-bagian yang terpisahkan oleh salah satu fret ini nih. Ya, ini namanya fret. Ya. Ini fret 1, kemudian fret 2, fret 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Gitu. Ya. Yang harus kalian tahu itu aja dulu, ya. Dari senar 1 sampai 6 dan fret 1 sampai seterusnya. Gitu. Jadi ketika kalian memainkan kunci gitar itu harus tahu di mana posisi misalkan posisi jari telunjuknya ada di senar berapa, fret berapa, gitu, ya. Saya ambil contoh. Kita ambil contoh kunci C, ya. Kita akan belajar kunci C. Di sini ada gambar kunci C, ya, yang bisa kalian lihat. Nah, di situ kunci C digambarkan seperti ini. Dan bunyinya seperti ini, ya. Ya. Ini kunci C dasar, ya. Jadi bagaimana kita melakukan kunci C? Ya. Kita lihat dari senar yang paling bawah terlebih dahulu.
biasanya ada di posisi kanan juga. Paling kanan itu apa? Misalkan kunci C itu jari telunjuk ada di senar 2 fret 1 ya. Ini senar 2, 1, 2, senar 2 di fret 1 ya, gitu. Kemudian jari tengah itu ada di senar 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, fret 2 gitu ya, 1, 2. Kemudian ada lagi jari manis di senar 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, fret 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi masing-masing jari untuk kunci C itu saling melangkah 1 ya. Fret 1, fret 2, fret 3 gitu. Ini kunci dasar C ya. Biasanya untuk pemula yang baru pertama kali memegang gitar, itu mereka akan terasa pegal di bagian jari-jarinya gitu ya. Kenapa? Karena ini menggantung ya. Bisa kalian lihat ini menggantung ya. Jadi tidak ada senar lain yang kena ya. Seperti itu. Tidak ada senar lain yang tertutupi ya. Kemudian selanjutnya kita coba kunci lain ya. Misalkan kunci D, habis C, D ya. Jadi urutannya C, D, E, F, G, kembali ke A, kemudian B, kemudian C lagi. Seperti itu ya. Setelah C itu D. D itu jari telunjuknya ada di senar 3, 1, 2, 3, fret 2, 1, 2 ya, sini ya. Kemudian jari kedua, jari tengah itu ada di senar 1, fret 2, 1, 2 di sini ya, paling bawah. Kemudian yang jari ketiga itu ada di fret 3, senar 2, 1, 2 ya. Seperti ini bentuknya. Dan bunyinya juga seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kunci selanjutnya, C, D, E ya. Kunci E itu jari telunjuk ada di fret 1 senar ketiga ya. Kemudian jari kedua yaitu jari tengah ada di senar 5 fret 2. Kemudian jari ketiga, jari manis itu ada di fret 2 senar 4. Seperti itu. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke kunci F. Ya. Habis E, F, ya. F itu sebenarnya kuncinya dia berbentuk kunci gantung. Jadi di dalam gitar ada dua jenis kunci dasar, yaitu kunci dasar yang biasa dan kunci gantung. Ya. Kalau kunci gantung dia bentuknya seperti ini, ya. Tinggal geser-geser untuk menentukan nadanya. Kalau kunci dasar itu kita mengikuti tiap not yang ada di senarnya. Ya. Nah, seperti itu. Itu kunci dasar. Kalau kunci gantung seperti ini. Ya.
Nanti kita bahas kunci gantung di materi selanjutnya. Sekarang kita kembali ke kunci F ya. Kunci F itu berbentuk seperti kunci C, hanya saja mereka senarnya berurutan dari senar 2, 3, 4 ya. Dan masing-masing berbeda 1 fret. Senar 2 fret 1, kemudian senar 3 fret 2, kemudian senar 4 fret 3. Ya, hampir sama seperti kunci C ya, hanya saja tidak ada langkah 1 senar. Kalau kalian masih kesusahan untuk mengikuti pembelajaran ini, videonya bisa kalian pause, kemudian diulangi lagi, kemudian di pause lagi untuk menentukan gimana sih jarinya itu, posisi jarinya tuh seperti apa sih gitu. Ya. Bisa kalian pause videonya atau diulang begitu. Ya. Hari ini kita akan belajar kunci dasar ya, dari C sampai kembali ke C lagi. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk kunci F ya. Ya. Usahakan tidak ada senar lain yang kegencet. Jadi di bawahnya tuh nggak ada yang kepencet lagi. Karena senar bawahnya sudah dipencet oleh 2 senar sebelumnya. 2 jari sebelumnya. Ya, seperti itu. Kunci F ya. Kemudian kita lanjut ke kunci G ya. Kunci G itu jari telunjuk ada di senar 5 fret 2, itu 2 3 4 5 fret 2 1 2 ya. Kemudian jari kedua, jari tengah itu ada di senar 6 paling atas fret 3 1 2 3 ya. Dan yang terakhir jari ketiga itu ada di senar 1 paling bawah fret 3 sejajar dengan jari tengah. Ya, itu untuk kunci G. Ya. Jadi senar 5 fret 2 ya, senar 6 fret 3, kemudian senar 1 fret 3. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut dari kunci G, kita kembali ke awal, yaitu kunci A ya. Jadi setelah G tidak ada H atau I dan selanjutnya nggak ada, jadi kembali ke A gitu. Kunci A itu seperti apa? Kunci A itu dia sejajar, semua ada di fret 2 dari senar paling bawah, mohon maaf, dari senar kedua sampai senar ke 3 dan 4 ya, sejajar ya. Kalian satukan 3 jari kalian seperti ini, kemudian ditekan senarnya dari senar 2 3 dan 4 seperti itu di fret 2 1 2. Ini sejajar semua ya, paling mudah. Ya, seperti itu untuk kunci A ya. Untuk kunci B itu seperti apa? Biasanya untuk di kalangan pemain gitar pemula itu kebingungan ketika harus memainkan kunci B, karena kunci B itu biasa berbentuknya gantung ya. Bentuk gantungnya seperti apa? Jadi hampir sama seperti kunci A, kalian menyatukan 3 jari, tapi kita ganti telunjuknya dengan kelingking ya. Jadi dimulai dari jari kelingking di senar 2 fret 2 ya, dari jari kelingking sampai jari tengah satu sejajar ya. Kemudian kita geser ke fret 4 1 2 3 4 ya. Kemudian jari telunjuknya itu menekan semua senar di fret 2 ya,
dari senar 1 sampai 5 ya. Jadi di langkah 1 fret. Jadi fret 3 itu kosong. Seperti itu. Ya. Kunci B emang terlihat susah ya, tapi jika kalian sudah mulai terbiasa tidak akan jadi masalah untuk kalian gitu. Jadi lebih mudahnya seperti apa kunci B? Yaitu kita pergi ke kunci A tapi menggunakan 3 jari paling bawah ya. Kemudian digeser ke fret 4, 1 2 3 4 dan jari telunjuk memegang atau menekan senar, semua senar di fret 2 atau di langkah 1. Seperti itu. Ya, bunyinya akan seperti ini. Ketika kalian sudah menguasai kunci B, kalian akan bisa menguasai semua kunci yang ada, kunci gantung yang ada di bawah. Ya, dari A, B, C, D, E. Nah, jadi semua bentuknya sama seperti ini, gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalkan yang di atas seperti apa? Dasarnya itu dari kunci E, ya. Tapi biasanya dasarnya menggunakan 3 jari atas, kita ganti jadi 3 jari bawah. Gitu. Kemudian sama seperti B tadi, kita geser 1 fret, ya. Ini kunci F, ya. Kemudian kunci G, A dan seterusnya, gitu. Ya. Itu kita akan pelajari nanti, ya. Jadi kita ulas lagi bagaimana kunci dasar gitar dari C sampai B, ya. Kita ulas lagi, ya. Untuk kunci C itu di fret, jari telunjuknya di fret 1 senar 2, kemudian jari tengahnya di fret 2 senar 4, kemudian jari manisnya di senar 5 fret 3. Kemudian kunci D, jari telunjuk dan jari tengah itu sejajar di senar, di fret 2, senar 1 dan senar 3, dan jari manisnya di fret 3 senar 2. Ya. C, D, E, ya. Untuk kunci E itu jari telunjuknya di senar 3 fret 1, jari tengahnya itu ada di senar 5 fret 2, kemudian jari manisnya itu di fret 2, di bawahnya jari tengah, ya. Senar 4. Seperti itu. Kemudian kunci F hampir sama seperti kunci C, hanya diturunkan 2 jari atasnya, masing-masing 1. Gitu. Ya. Kemudian kunci G itu telunjuknya di senar 5 fret 2, jari tengahnya di senar 6 fret 3, kemudian jari manisnya sejajar di senar 1. Kemudian kunci A itu 3 jari yang saling berhimpitan dari senar 2, 3, 4. Lalu kunci B itu ada di fret 2 untuk jari telunjuknya, dan kunci A digeser ke fret 4. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu untuk kunci dasar gitar. Ya, mungkin banyak dari kalian yang protes, kok main alat musik gitar susah banget sih? Kok jari aku jadi sakit karena main gitar? Ya, itu adalah hal wajar, ya. Karena memainkan gitar itu butuh kesabaran yang ekstra, ya.
Tidak perlu khawatir kalian mengalami kesulitan ketika memainkan gitar. Asalkan kalian lakukan secara terus-menerus, kalian akan mulai terbiasa. Bagaimana cara memegang gitar, bagaimana cara menyimpan jari-jari kalian di senar-senar gitar, ya. Kalian akan terbiasa dengan itu, ya. Jadi selalu berikan apresiasi kalian terhadap teman-teman kalian yang bisa memainkan alat musik. Jangan rendah hati karena tidak bisa memainkan alat musik, ya. Karena masih banyak alat musik lainnya yang bisa kalian eksplorasi. Ada alat musik pukul, ada alat musik tekan, ada alat musik tiup, ya. Siapa tahu kalian bukan di gitar. Siapa tahu kalian bisa main biola, kalian bisa main piano atau alat musik lainnya. Seperti itu, ya. Jadi untuk hari ini, untuk kali ini itu cukup segitu saja, ya. Sekali lagi selalu berikan apresiasi kepada teman-teman kalian yang bisa memainkan alat musik dan jangan pernah rendah diri kan tidak bisa memainkan gitar, ya. Siapa tahu kalian jago di hal lain, ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai bertemu di Darling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.